Pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti kalian seperti yang pagi luar biasa. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Meskipun COVID-19 sudah melandai, tapi kita tidak boleh lengah ya. Artinya yang masih punya batuk pilek tetap menggunakan apa? Masker. Kemudian tetap mencuci tangan sebelum makan. Betul. Kemudian setelah bepergian mencuci tangan dengan menggunakan apa? Sabun. Ya, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita belajar ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, tentunya kita harus berdoa dulu ya. Baik, untuk ketua kelas Ganjar coba dipimpin teman-teman untuk berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, coba untuk hari ini saya absen dulu ya. Saya yang tidak hadir, saya panggil dulu satu persatu. Kelas 8 cek. Afif Prasetyo Adi hadir? Kalau yang nanti yang menjawab hanya yang bersangkutan ya. Aprianto hadir. Arif Adi hadir. Bayu Cahyamukti Hadir. hadir. Destiana hadir ya Desti ya. Dani Fardiansa hadir. Dian Prasetyo Hadir. Doni Muhammadun Fakih Hadir. Doni Silvani Hadir. sudah sehat ya Doni ya. Ganjar Wisnu Hadir. hadir. Gina hadir. Hanisa Irma hadir ya. Novelia Nurul Fadila hadir. Pandu Hadir. ada sehat ya Pandu ya. Rasya hadir. Rizko Hadir. Sekar Kinasi hadir. Cynthia Afriani ada ya? Ada ya. Cynthia Sari sudah sehat kan ini sudah sembuh? Sudah. Vega Fikra lagi pilek ya? Wawan hadir. Serangga Safa Rifai hadir ya? Berarti semuanya masuk hari ini ya? Artinya tidak ada, semuanya sehat ya? Juga anak-anak, biar pembelajaran hari ini semangat, ini juga membangun juga rasa nasionalisme kita ya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Semuanya berdiri dulu. Saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3 langsung nyanyi ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Semangat ya semuanya ya. Baik anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita, saya pengen biar ada pertanyaan pemantik ya, artinya biar kalian lebih semangat lagi ketika mengikuti pembelajaran. Saya hadirkan ada beberapa gambar, coba kalian perhatikan di layar. Terlihat semuanya yang belakang kelihatan atau tidak? Maaf itu ya komputernya mungkin agak sedikit mengganggu
gambar di situ? Sudah tidak asing dengan gambar ini ya? Ini gambar apa kira-kira? Asap polusi. Iya, ada asap polusi. Ada asap ya, ya polusi ya. Kemudian ada gambar apa yang kedua? Yang ketiga ada gambar apa? Sama yang seperti apa itu? Kemudian ada gambar apa lagi? Kemudian ada apa ini? Karena kalau gambar seperti ini, kira-kira apa penyebabnya? Kesehatan terganggu. Itu dampak. Kalau penyebabnya apa? Penyebabnya kok ada gambar seperti ini? Kira-kira apa? Ulah manusia apa bukan? Iya. Manusia yang tidak bisa apa? Tidak bisa menjaga lingkungan. Berarti dampaknya untuk kesehatan bagaimana ini? Kesehatannya terganggu karena polusi udara itu kan berpengaruh sekali dengan kesehatan manusia. Namanya manusia bisa juga untuk makhluk yang lainnya, makhluk hidup semua ya. Hewan itu juga berpengaruh sekali. Jadi kalau ada gambar seperti ini, kira-kira dampaknya tadi sudah ya, dampaknya untuk kesehatan itu tidak bagus ya. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini, usaha apa yang perlu dilakukan? Agar menjaga kebersihan atau kelestarian lingkungan. Untuk pembelajaran kali ini, yang kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Ada yang masih ingat teks persuasi apa? Berupa apa ya kemarin ya? Apa ya? Teks persuasi teksnya berupa apa? Kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi. Ya. Sekarang kita masih tetap belajar tentang teks persuasi, hanya saja kita akan mencoba menulis teks persuasi. Nanti saya hadirkan juga gambar. Nanti kalian membuat teks persuasi berdasarkan gambar yang ada yang saya tayangkan di layar. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah apa? Ya, peserta didik atau siswa dapat menulis teks persuasi. Yang ini tujuan. Selanjutnya, nah, saya hadirkan gambar lagi. Ini gambar lagi tadi berkaitan dengan tadi. Tapi sudah saya berikan kata kuncinya. Di situ ada penyebab, global, kemudian ada akibat dari global, satu lagi yaitu upaya pencegahan global warming. Nah, saya buatkan ini diganti. Kalian yang dicermati nanti digambar. Silakan dicermati. Ada apa saja? Silakan dicermati ya. Kalian jangan berisik ya. Tetap konsentrasi. Gambar yang pertama, oh itu ada masak, ada sampah yang ada di kolam sama seperti tadi ya. Kemudian ada penerbangan, menggunakan cara lihat. Kemudian ada asap, ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian yang kedua, ada akibatnya. Akibatnya yang pertama gambar apa itu? Ada gambar banjir atau badai. Kemudian yang kedua ada gambar apa itu? Tanah yang punya. Kemudian ada gambar apa lagi yang ketiga? Ada gambar orang gambar apa yang sakit, betul orang yang sakit. Kemudian disertai dengan ada obatnya di situ. Oh berarti ada penyakit ya. Kemudian yang tadi ada apa ini? Gambar apa tadi? Gambar kelaparan. Ini akibat-akibat yang ditimbulkan dari global warming. Kemudian gambar selanjutnya ini. Ada gambar lagi. Saya pencegahan apa? Global warming. Kalau saya lebih suka menyebutnya dengan kata pemanasan global. Yang pertama, kira-kira orang sedang apa itu? Membersihkan sampah. Membersihkan lingkungan. Kemudian gambar yang kedua, sebenarnya ada orang reformasi. Satu orang
hutan-hutannya sudah asri. Kalau sudah direbuisasi kemudian hutan asri, nanti kesehatan pun akan kembali bagus. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Ini kan ada 20 berapa tadi ya? 27 anak. Nanti satu kelompok ada yang 5 orang, ada juga yang 6 orang. Berarti yang 6 orang nanti ada 2 kelompok yang 6 orang ya. Nanti gini caranya. Saya sudah menyediakan permen, ya. Saya sediakan permen. Nanti kalian ambil 1 permen untuk 1 orang. Paham? Nanti maju satu persatu ya. Ini saya sudah menuliskan kelompoknya berdasarkan nama kelompok permen. Yang pertama ada kelompok permen tamarin. Saya letakkan di sebelah sini. Jadi nanti yang mengambil tamarin nanti di sini ya. Tamarin. Kemudian kelompok yang kedua untuk mentos, coba diperhatikan. Untuk mentos nanti sebelah sana ya. Siap. Sekali di sini ya. Kemudian semuanya suka permen ya? Kalian tidak suka permen? Kayaknya suka semuanya. Kemudian kelompok yang ketiga ada kelompok permen relaksa. Saya letakkan di sebelah saya di sini ya. Kemudian yang keempat, ini saya beri nama nanti kelompok Fox. Saya letakkan di sebelah tempat duduknya dan di mana kiranya. Kemudian yang terakhir ini permen kis saya letakkan di paling ujung. Jadi nanti kalian mengambil 1 permen, kemudian kalian duduk berdasarkan permen yang kalian ambil, ya. Saya letakkan sebelah sini ya. Sudah paham ya? Semuanya paham? Baik, coba untuk menyingkat waktu biar lebih cepat. Dari sana dulu, silakan Pak, ambil dulu permennya. Kemudian Mbak Desi, silakan. Permen apa yang didapat? Permen apa? Kok ada di sebelah mana ya? Oke, sebelah sini Mbak, sini. Oh, sudah. Jangan tadi berdiri dulu. Jangan tadi yang khusus yang depan yang berdiri. Wawan dengan Faiz sebelah belakang dulu. Silakan Desi sama silakan. Ya, selanjutnya. Kemudian satu lagi. Tamarin, ya silakan duduk di tempat tamarin sebelahnya. Sebelahnya, Feka. Kamu apa enggak? Relaksa mana? Sini. Ya, kemudian silakan juga. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa yang istirahat. Mengimbau kepada para siswa yang berkegiatan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ya, sebelahnya ini Mbak. Terima kasih. Silakan ya. Ayo, Mbak, sini ya, sini.
Sebelahnya dia siapa? Ayo mas, ini mas. Ayo yang belum siapa lagi sini? Rifai. Ya kami. Ya siapa lagi yang belum? Silakan sesuaikan dengan nama kelompoknya ya. Silakan. Coba satu kelompok ada 5 dan ada 6 ya. Silakan dicek dulu. Untuk kelompok relaksa, ada kelompok relaksa. Ketuanya siapa? Mustafa. Kemudian Rifai, kelompok apa Rifai? Fikra kelompok apa Fikra? Dian kelompok apa? Dian sebelah sini. Agak geser lagi ke sini. Geser lagi ke sini. Nah, ya. Itu yang belakang siapa yang belum? Kamarin sebelah sini. Ada lagi Doni, kelompok apa Doni? Doni. Kelompok apa? Ya, Kamarin sebelah sini. Ini kelompok apa? Buku dan bukunya di bawah ya. Agak dekat ya. Dan ini dan itu Agak dekat, agak dekat. Sudah tertata semuanya. Bukunya dikeluarkan dulu bukunya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau yang penting nanti kalian sudah tertata semuanya ya, sudah terbentuk ya. Coba saya pengen ngecek dulu. Untuk kelompok Tamarin ketuanya siapa? Tidak. Kemudian kelompok relaksa siapa ketuanya? Siapa? Kemudian kelompok Fox siapa ketuanya? Desti ya. Kalau kelompok yang terakhir Doni ya, Don? Ya. Ya. Berarti sudah semuanya ya. Silakan ganti dulu. Sudah terbentuk semuanya ya anak-anak ya. Kasih semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, biar tetap semangat ya. Yuk. Ya, berikutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks persuasi. Saya ingin dijelaskan kembali ya tentang teks persuasi. Biar lebih jelas. Bahwa yang namanya teks persuasi coba dibaca kan Bu? Yang namanya teks persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi apa? Pernyataan yang mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, sesuatunya yang diinginkan oleh siapa? Penulis. Kemudian tujuan dari teks persuasi itu apa? Tujuannya untuk apa? Desti, mana Desti ya? Tujuannya untuk apa? Membujuk atau mengajak siapa? Pembacanya agar mengikuti Melalui ajakan. ya, mengikuti atau melakukan ajakan, kemudian melakukan perintah, rujukan, oke yang disampaikan semuanya oleh penulis. Itu untuk teks persuasi. Seringkali kalian mungkin melihat juga di dalam iklan ya, iklan itu banyak persuasi. Ya. Kemudian
mengenai masalah yang menjadi dasar dari tulisannya tersebut. Jadi adanya intinya tema Pak ya, tema yang akan disampaikan oleh penulis itu tentang apa? Misalnya kemarin kalau kita kemarin sudah melalui tahapan-tahapan apa ya, COVID ya, COVID-19 ada pandemi, dan sebagai contoh saja. Berarti penulis di sini menjelaskan tentang apa itu COVID-19. COVID-19 adalah. Kemudian yang kedua ada pemaparan apa? Argumen. Apa itu? Di sini di dalam pemaparan argumen ini penulis memberikan argumen atau pendapatnya ya. Kemudian yang terkait dengan isu tadi. Tadi kalau tadi kita sedang membahas tentang COVID-19, berarti argumennya apa kira-kira? Argumennya apa? COVID-19 misalnya merupakan virus yang berasal dari hewan apa? Kelelawar. Misalnya kan berupa benda. Bisa juga nanti di sini juga dengan fakta. Misalnya apa? COVID-19 menelan ribuan korban jiwa di seluruh dunia. Misalnya kan berupa fakta. Ya. Kemudian yang ketiga ada pernyataan apa? Ajakan. Apa itu? Adanya dorongan. Adanya dorongan kepada siapa? Kepada pembaca untuk apa? Melakukan sesuatu yang disampaikan baik secara langsung oleh penulis atau juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti penulis menuliskan secara langsung di dalam teksnya. Itu namanya adalah tersurat. Artinya tertulis secara langsung. Tapi kalau pembaca menyimpulkan sendiri berdasarkan teks tersebut, itu namanya tersirat. Contohnya pernyataan ajakan kalau dalam COVID-19 apa? Cucilah tangan sebelum makan. Atau menjaga prokes ya. Menjaga apa? Prokes sebenarnya ada 5 yang prokesnya ada terusnya masih ingat? 5 prokes yang saat pandemi. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari keramaian. Kemudian yang keempat, dalam struktur teks persuasi itu ada penegasan kembali. Artinya apa? Si penulis menegaskan kembali apa yang akan disampaikan di dalam teks tersebut. Misalnya kalau dalam teks tadi yang saya contohkan tentang pandemi itu, misalnya di mana? Ayo kita jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19, misalnya seperti itu. Jadi ini yang namanya struktur teks persuasi itu terdiri dari 4 ya. Ada apa saja? Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua ada apa? Pemaparan argumen. Yang ketiga ada pernyataan ajakan dan yang terakhir ada penegasan kembali. Kemudian, ayo lanjutkan lagi. Jadi yang namanya dalam teks persuasi itu kan ada struktur dan kaidah kebahasaan. Itu kaidah kebahasaannya, coba kalian perhatikan. Jelasnya dari belakang ya, terlihat tidak tulisannya? Terlihat ya? Menggunakan kata bujukan, karena berupa kalimatnya kalimat bujukan, membujuk, mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Diikuti dengan kata apa kalau bujukan? Ada kata apa? Harus, wajib, iya, sangat perlu. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja berupa kata kerja apa? Imperatif. Apa itu imperatif? Berupa melarangan maupun keharusan. Contohnya yang biasa digunakan kata apa? Melarang, misalnya. Adalah apa lagi? Gunakan. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi apa? Apa itu? Kausalitas. Apa itu kausalitas? Yang menyatakan sebab akibat. Oh, berarti ada kata diikuti dengan kata karena, oleh karena itu, sebab akibat, jadi. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan pernyataan berupa fakta maupun opini. Kalau fakta itu berarti kalimatnya seperti apa? Kalimat yang fakta nyata, yang nyata betul, yang nyata atau yang sudah pernah terjadi.
Jadi Opini. pendapat. Pendapat seseorang yang belum tentu. Kemudian nanti yang akan kita fokuskan di sini ya. Kalian kan nanti akan membuat teks persuasi. Ini langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan, yang harus kalian perhatikan ketika akan membuat teks persuasi. Ada berapa langkah di sini? 4. Langkah. Yang pertama tentukan dulu temanya dulu. Tema itu berupa dasar dari atau pokok pembahasan ya. Pokok pembahasan dari penulis. Karena ini teks persuasi, maka berupa bujukan ya. Bujukan atau dorongan. Yang kedua apa? Setelah temanya ketemu nih, sudah ketemu temanya. Susunan perincian. Menyusun perincian. Tadi perinciannya berupa strukturnya. Ada apa saja tadi? Pengenalan, Isu, kemudian rangkaian, argumen, ada ajakan, dan yang terakhir ada catatan kembali. Sudah ketemu nih semuanya ya. Kemudian yang ketiga adanya pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan itu untuk apa? Berupa apa? Berupa ya ada kalimat fakta dan kalimat opini. Itu nanti sudah menjadi rangkaian, namanya adalah apa? Kerangka teks persuasi. Nanti setelah kerangkanya sudah jadi baru dikembangkan gitu ya. Ada pengembangan ya. Pengembangan berarti kalimat-kalimat yang tadi dirangkai dengan yang lainnya ya, jadi menjadi sebuah teks persuasi. Kemudian ada langkah lagi, ini langkah yang terakhir sekali. Langkah yang paling akhir ketika kita membuat karya apapun itu ya, entah itu karya ya, entah itu berupa teks, berupa berita, berupa mungkin gambar, berupa video, berupa drama, semuanya. Semua karya sebelum dipublikasikan, sebelum diedarkan, sebelum orang lain melihat tentunya harus disunting. Menyunting, tahu menyunting? Tahu. Gajah tahu menyunting apa? Kalau istilah sekarang apa sih menyunting ya? Tahu menyunting? Enggak. Memperbaiki, edit ya, kalau mengecek mengedit ya, memperbaiki. Kegiatan yang merupakan meneliti kembali naskah sebelum naskah tersebut dipublikasikan. Tentunya harus diedit dulu, tidak naskah mentahan ya, nanti pembacanya bingung kalau tidak diedit dulu. Mungkin ada kata-kata yang tidak pas digunakan, ada kalimatnya yang rancu, mungkin antara paragraf yang satu dengan yang lainnya tidak nyambung, gitu ya kalau tidak diedit. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita mengedit. Yang pertama, langkahnya dulu apa ya? Ejaan itu nanti biasanya kita yang sering kali melakukan kesalahan itu di penulisan huruf kapital, ya atau tidak? Ya. Biasanya huruf R di tengah, kata apa biasanya? R-nya di tengah, R besar, ya. Padahal itu tidak seharusnya. Nah, seringkali saya menemukan tulisan-tulisan kalian yang penggunaan huruf kapitalnya salah. Huruf pertama di kalimat awal juga biasanya hurufnya ada yang kecil, itu juga diperhatikan. Ya. Jadi yang pertama tulisan huruf kapital. Kalau huruf kapital ditulis untuk apa saja? Masih ingat? Pelajaran kelas 7 ya, ada ya. Untuk apa saja huruf kapital ditulis? Ketika menulis nama Orang. Apalagi? Nama tempat. Nama tempat. Apalagi? Hari. Jadi yang masih ingat? Ketika menulis di awal kalimat. Kemudian setelah tanda titik, itu ya, yang umum saja. Kemudian ada penulisan huruf cetak Miring. Kalau penulisannya menggunakan keyboard sih susah ya, tapi kalau sudah menggunakan laptop ini penulisannya akan terlihat. Kata cetak miring digunakan untuk apa, Pandu? Cetak miring itu digunakan ketika menulis kata dari bahasa asing untuk membedakan. Kemudian perhatikan juga nanti penulisan kata dasar, kemudian kata bentukan, kata ulang dan lain-lain. Yang kedua, memperhatikan tanda baca.
Ya. Kemudian ada lagi diksi. Diksi itu pilihan kata. Pilihan kata yang digunakan harus pas. Kita sedang berbicara tentang pandemi, ya kata-katanya yang berhubungan dengan pandemi. Kita sedang berbicara tentang global warming. Ini sama, kata-kata yang digunakan yang berhubungan dengan global warming. Ya. Kemudian untuk kalimatnya, strukturnya juga harus sesuai, ya harus pas. Jadi kalimatnya tidak terlalu berlebihan. Dalam kalimat juga dalam berbahasa juga kita harus mirip. Tidak boleh misalnya hari ini sangat sejuk sekali. Ada kata sangat sejuk sekali. Ada kata sekalinya itu kan pemborosan kalimat. Itu diperhatikan. Kemudian yang keempat baru menyunting kepaduan paragraf. Artinya apa? Antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya saling berhubungan. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Jelas ya? Nah, nanti saya bagikan LKPD tadi ya. Nanti kalian dalam satu kelompok itu, tadi dengarkan dulu, jangan kami dulu. Nanti saya bagikan ini. Nanti kalian mengerjakan. Saya bagikan dulu saja ya. Silakan nanti untuk mengerjakan. Silakan Mas Ganjar. Baik. Nah, semuanya sudah terima lembar kerjanya ya. Ada berapa lembar di situ? Ada 3 lembar. Yang pertama nanti kalian mencari. Saya jelaskan dulu. Ini nanti ada 3 lembar ya. Yang pertama itu nanti untuk mencari analisis kebahasaan. Kemudian yang selanjutnya untuk mencari strukturnya, struktur teks persuasinya. Yang terakhir baru nanti setelah itu tadi semuanya tercover, artinya sudah ada semuanya. Yang di kotak-kotaknya nanti kalian isi ya. Kemudian baru kalian mengembangkan menjadi sebuah teks persuasi di bagian yang akhir. Nanti saya minta gini, nanti satu kelompok perwakilan 1 orang untuk maju ke depan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham. Nah, untuk soalnya ada di mana? Soalnya itu ada sedikit yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Nah ini, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian, dengan kelompok kalian tentang gambar ini ya. Atau kalau belum jelas silakan kalian membawa handphone ya. Sudah saya share kemarin di grup kelas kita. Silakan kalian buka kalau gambarnya mungkin kurang jelas. Silakan yang membawa handphone silakan dibuka share-sharean yang kemarin saya berikan. Atau kalau tidak kalian bisa melihat dari sini juga nggak apa-apa. Silakan kalian pahami dulu gambarnya. Semuanya coba untuk lihat ke sini ya. Kalian pahami dulu gambarnya kira-kira ini tentang apa saja. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Kalian isikan pada lembar yang sudah saya bagikan. Ya. Silakan diskusikan. Saya beri waktu banyak waktunya ya. Saya beri waktu berapa menit ini ya? Saya beri waktu 20 menit cukup ya? Cukup. 20 menit. Kalau 1 jam nanti waktunya habis. Setelah ini kan ada pembelajaran berikut. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oh ya, saat diskusi juga saya sambil menilai loh ya. Nah, ini namanya ada penilaian sikap sosialnya. Saya perhatikan nanti ya. Kayak satu persatunya saya lihat nanti dari aspek kerjasamanya seperti apa, kemudian disiplinnya seperti apa. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok dulu. Ya, diskusikan dulu. Silakan dengan kelompoknya.
minit deh kayak masa. Lagi ditulis dulu nama kelompoknya apa ya berdasarkan tadi permen yang kalian ambil. Kemudian anggotanya siapa saja ditulis. Ini sebenarnya jalan ini Gimana? masih di sini. Enak, di sini tanya nggak? Tulis belum tanya nanti yang maju hanya salah satu. Tulisnya belum gini nggak apa nanti kan dijadikan satu. Ini saya belok. Nama kelompoknya mana nih? Tulis nama anggotanya siapa saja. Terus kau terima apa? Terima ME MEI Nama anggotanya. Iya kan? Ambil Fatih siapa? Setia apa? Puasa apa? Cahaya Mutino, Cahaya Silakan tulis nama kelompoknya. Bisa kalian lihat panduannya ya. Ya benar. Maka seperti yang pemanasan. Ya, seperti yang bukan apa salah. Rangkaian
Diskusi ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ayo kita ini maju.
Kelompok Fox gimana, ada masalah? Beda ya. Untuk kelompok Peraksa aman. Kelompok yang lain aman ya? Semangat pagi. Kelompok ish Sampah bekas permennya tolong disakuin dulu ya, taruh saku dulu. Tidak meremehi. Cangkang permennya tolong dimasukkan ke saku dulu. Lima menit lagi, silakan diselesaikan dulu.
Ada kesulitan apa tidak? Ada ya? Sudah habis waktunya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah ya? Sudah? Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah. Berarti sudah bisa untuk dipresentasikan di depan ya? Sudah bisa? Kelompok Kamarin sudah selesai? Sudah? Kelompok apa itu? Kelompok sudah selesai? Sudah. Kemudian kelompok ini relaksa sudah selesai? Sudah. Kelompok Fox sudah? Kelompok Doni sudah, Don? Belum. Agak cepat ya? Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah siap ya? Ya kalau waktunya nanti takutnya tidak sampai dengan tutup ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita untuk presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi kalian tadi sudah mengamati gambar ya, gambar tentang penyebab global warming, kemudian tentang akibat, dan yang terakhir tentang apa? Upaya
Mungkin dari bahasanya, mungkin dari penampilannya, mungkin kurang volumenya kurang keras, bisa nanti bisa untuk masukan dari kelompok yang sudah yang maju ya. Baik, untuk kelompok yang pertama, kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok siapa dulu? Apa saya tunjuk saja? Ya, tunjuk saja. Baik. Kelompok dari Tamarin dulu. Silakan. Silakan maju dulu. Semuanya, untuk semuanya anak-anak, semuanya melihat ke sini dulu. Ini teman kalian mau menampilkan hasil diskusi dari kelompok. Silakan dibacakan. Coba didengarkan dulu, semuanya melihat ke sini dulu, tidak ada yang ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tamarin yang beranggotakan dengan sahabatnya dari Doni Muhammad Abianto. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemanasan Global. Kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan sekitar budaya, saling bersedia bersih, banyaknya hutan yang besar, kekompakan dalam pembukaan diambil dari merupakan masyarakat yang berada manusia karena kurangnya pengetahuan tentang pemanasan mungkin dimasakan secara global menjadi asap pabrik dan asap dari kendaraan bermotor sehingga terjadi inilah yang menyebabkan seperti pemanasan atau global banyak hal yang ditimbulkan akibat pemanasan global sangat memiliki kesehatan manusia misalnya banyak terjadi kasus penyakit seperti manusia yang mungkin dari kualitas udara yang berkondisi inilah yang menyebabkan sehingga berdampak terhadap kebutuhan pangan dan keadaan ini terjadilah kelaparan. Belum lagi seringnya terjadi badai saat musim hujan. Ini semua merupakan dampak dari pemanasan global. Untuk itu, ayo kita jaga lingkungan ini bukan kelangsungan hidup umat manusia. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan ini, misalnya dengan mengembalikan keindahan alam ini, misalnya mengolah sampah sebaik-baiknya, membatasi penggunaan kendaraan bermotor, teman-teman, dan utilisasi pelestarian alam ini dapat terjangkau agar kesehatan kita dapat dijaga. Menjaga lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga lingkungan ini dengan Ada yang mau menanggapi? Tadi sudah bercerita tentang, sudah menuliskan tentang pemanasan global. Itu ada penyebabnya apa? Ada argumennya sudah ada ya tadi ya. Kemudian kalimat ajakannya pun tadi saya sudah mendengar, ayo ada kata mari jaga lingkungan. Kemudian penegasan kembalinya pun sudah. Terima kasih untuk kelompok Tamarin. Selanjutnya kelompok mana ya? Kelompok KIS dulu. KIS sudah siap? KIS? KIS belum siap ya? Kelompok Metos gimana? Sudah siap? Ya, silakan kelompok Metos dibagi oleh Ganjar. Silakan. Yang lain coba perhatikan ya, sambil nanti kalau ada masukan silakan langsung untuk memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganjar Wisnu Purwantoro, perwakilan dari kelompok Mentos yang beranggotakan Eka Lamboyan, Sandra Nur Alifah, Kalilasi, Novelia Fitiara Widianti, Sidya Sari akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global. Global warming atau pemanasan global merupakan situasi di mana alam ini sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya global warming, diantaranya karena kurangnya kesadaran manusia menjaga alam ini dengan maraknya pembangunan secara liar. Kurangnya kesadaran manusia dalam hal mengolah sampah sehingga banyak ditemukan sampah masyarakat
mana-mana dan intinya hanya dibakar. Inilah yang mempengaruhi polusi sampah udara, yang pabrik-pabrik yang dibangun di daerah pemukiman warga, serta pesatnya kendaraan bermotor sebagai penyumbang polusi udara yang terkadang tanpa kita sadari. Ada begitu banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari pemanasan global. Di antaranya seringnya terjadi hujan disertai badai. Akhir-akhir ini mungkin diakibatkan naiknya permukaan air laut sehingga akibatnya mencairnya es di kutub utara sebagai dampak dari pemanasan global. Musim yang tidak menentu dijumpai orang sakit pada saluran pernafasan yang diyakini karena oksigen sudah tidak aman bagi makhluk hidup. Berbagai upaya seharusnya sudah dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan bumi ini. Misalnya dengan mengembalikan kelestarian hutan dengan cara melakukan revitalisasi ketika hutan yang sudah tumbuh, mengolah sampah sesuai dengan jenis sampahnya, serta membatasi penggunaan kendaraan bermotor sehingga dapat mengembalikan kualitas udara bumi ini. Ayo kita jaga bersama, kita pasti bisa menyelamatkan alam ini dari kerusakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada temanya, sudah ada juga ya, global warming. Kemudian penyebabnya sudah ada ya. Ada acaranya tadi? Ada. Ada tanggapan dari kelompok lain? Penyampaiannya bagaimana? Suaranya sudah jelas apa tidak? Kira-kira bisa didengar ya? Oke. Kelompok selanjutnya, kelompok relaksa. Diwakili oleh siapa? Silakan. Semuanya memperhatikan sini dulu ya. Coba semuanya ke sini dulu, lihatnya. Fokusnya ke sini dulu, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi saya sudah mendengar di situ sudah ada isunya kok, sudah ada temanya, kemudian ada kalimat argumennya sudah ada ya, kemudian kalimat-kalimat bujukannya, ketegasannya juga sudah ada ya. Terima kasih. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok apa ya? Yang belum ya? Yang belum? Oke. Kelompok Kismin. Silakan, siapa perwakilannya ya? Siapa? Dani, silakan Dan. Semuanya melihat ke sini dulu, memperhatikan dulu. Nanti kalau ada masukan nanti kalian sampaikan biar nanti untuk perbaikan kelompok yang maju ya. Perkenalan dulu silakan, dimulaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Sofani, perwakilan dari kelompok KIS Prakota Auditasi Wawan Brasileano Bayu Cahyomukti Discovery Medan saya akan menyampaikan hasil diskusi kami bertema pemanasan global. Kondisi alam yang tidak berarti bersahabat merupakan contoh pemanasan global yang
berdasarkan beberapa faktor, diantaranya penebangan hutan secara liar, pembakaran sampah plastik dan partai besar, asap pabrik dan kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini sering terjadi merupakan tanda alam tak lagi bersahabat dengan penghuninya. Perputaran musim sudah tak bisa lagi dijadikan patokan, terutama oleh para petani, sehingga banyak petani yang gagal panen akibat musim yang tidak menentu. Dan itulah yang menjadikan kelangkaan beberapa belahan dunia. Maraknya penyakit flu pernapasan juga disinyalir akibat kualitas udara bumi yang sudah tak aman. Untuk mengatasi hal tersebut, perlunya kesadaran setiap manusia untuk dapat menjaga alam ini, misalnya dengan menjaga kelestarian alam, melimitasi hal-hal yang dapat memicu pemanasan global, melakukan penghijauan sehingga oksigen dunia tetap terjaga. Oleh karena itu, mari semua berjuang untuk bumi yang lebih baik bagi semua menjaga bumi dari pemanasan global. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian satu kelompok lagi ya, agak cepat ya. Kelompok ya Desti, coba Desti. Silakan Desti, silakan. Sambil diperhatikan ya.
atau langsung tulis di, tapi kalau lama nggak harus tulis di HP ya. Lebih baik kalian tulis di kertas kemudian difoto kirimkan ke saya hasil kerja. Ya kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tolong tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh di situasi atau di cuaca yang tidak menentu ini ya. Silakan kalian nanti untuk belajar di rumah mengerjakan tugas individu, kemudian dikirimkan ke saya, jangan lupa. Jadi intinya kalian tetap belajar di rumah ya, gitu ya. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu dengan doa penutup. Silakan belajar dipimpin. Siap, soal mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasrin al insana lafi khusri illa illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Risalah. Assalamualaikum